Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat CNS, kembali lagi di CNS episode 186. Wow, udah episode 186. Berarti udah panjang banget, udah banyak sekali episodenya nih ya. Dan kali ini di hari Rabu yang panas banget di luar ini. Tadi OTW kesini tuh udah panas banget, kayak kok mataharinya tuh kayak rasanya 5 jengkal dari kepala. Innauzubillah min dzalik. Enggak, bercanda ya teman-teman. Hari ini Dinda kedatangan narasumber yang sangat-sangat keren ya Bapak di sebelah Dinda nih guys. Keren banget. Tapi kayak kita harus kenalan dulu sih, biar kita lebih kenal, lebih dekat, biar enak ngobrolnya. Siap. Jadi kita harus kenalan dulu. Kita kenalan dulu. Bapak namanya siapa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semeton CNS semuanya. Alhamdulillah pagi ini sampai diundang dari Mbak Dinda. Perkenalkan, nama saya Heri Sutowo. Saya kebetulan sebagai konselor adiksi Alimadiyah. Alhamdulillah saya di BNN PNTB kurang lebih sudah cukup lama, baru 1 bulan. Jadi kemarin sebelumnya di BNN Kota Mataram. Jadi sekarang saya bergabung di BNN PNTB. Demikian Mbak Dinda. Oh, kemarin berarti di BNN Kota Mataram. Betul. Nah, di BNN Kota Mataram berapa lama Pak? Alhamdulillah cukup dari tahun 2011. Jadi kurang lebih 13 tahun. Wow. Waktu yang mungkin cukup lama dan kita bisa berinteraksi dengan teman-teman, terutama teman-teman para penyalahguna narkotika. Alhamdulillah semua juga sudah semakin banyak yang kita selamatkan daripada jerat narkotika. Oke. 2011 itu Dinda usia berapa ya? Ya masih SD deh itu 2011. Masih nyonyok. Iya masih SD, masih bocil-bocil itu. Oke Pak, di kita kali ini tuh bakalan ada tema. Tema kita tuh hari ini tuh adiksi dan rehabilitasi. Siap. Nah, sebelum kita masuk ke situ pasti teman-teman penasaran kan, adiksi itu apa, rehabilitasi itu apa. Nah, kita bersama orang yang tepat. Jadi Bapak, adiksi itu apa? Baik. Kalau adiksi itu kan sebenarnya kalau bahasa gampangnya itu adalah ketergantungan, yaitu suatu kondisi ketergantungan sesuatu tertentu yang menyebabkan seseorang berubah secara fisik, kemudian secara psikis, bahkan secara mental dan sosial. Oleh karena itu adiksi ini seseorang yang mengalami ketergantungan tersebut akan mengalami perubahan-perubahan tersebut gitu. Oke. Kalau rehabilitasi sendiri? Nah, saya sambung lagi. Nah, khusus untuk rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, artinya kalau yang kita maksudkan adiksi adalah adiksi dalam tanda kutip adiksi nafsa. Karena banyak juga adiksi-adiksi atau kecanduan yang lain. Sekarang ada marak namanya kecanduan adiksi pornografi. Betul. Jadi nonton konten-konten yang seperti plus 18. Kemudian adiksi yang lain, salah satunya ada juga di sini adalah yang terkait dengan nafsa, narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Nah, oleh karena itu para penyalahguna narkotika untuk mengatasi itu semua, untuk melakukan pemulihan dilakukan upaya rehabilitasi. Nah, di dalam rehabilitasi ini adalah bagaimana kita mengupayakan para penyalahguna narkotika untuk kembali mengembalikan daripada, kan saya sampaikan di depan tadi bahwa adiksi itu merubah perilaku fisik maupun mental seseorang. Betul. Nah, dengan rehabilitasi diharapkan orang-orang yang penyalahguna narkotika itu bisa kembali secara fisiknya, secara psikisnya, secara mentalnya, bahkan secara sosialnya untuk bisa aktif kembali ke masyarakat. Dia pulih, bahkan bukan hanya sekedar pulih, tapi yang bersangkutan kita harapkan untuk bisa produktif di dalam masyarakat. Nah, sementara di dalam rehabilitasi sendiri itu ada 2 metode yang biasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Nah, rehabilitasi medis itu sendiri adalah bagaimana mengupayakan seseorang dengan memberikan pengobatan secara terpadu, secara medis agar yang bersangkutan pulih. Sementara sosialnya adalah bagaimana mengupayakan dengan psikoedukasi, dengan kegiatan konseling dan sebagainya, diharapkan yang bersangkutan pulih dan secara sosial kembali ke masyarakat. Oke. Terus kalau misalkan nih seorang penyalahguna, gimana sih karakteristiknya seorang penyalahguna tuh biar kayak kita tuh tahu kalau oh ternyata orang ini dia pakai narkoba nih, pakai narkotika. Ya. Jadi kalau secara karakteristik penyalahguna narkotika yang ada di masyarakat saat ini, kalau kita lihat dari latar belakangnya Mbak Dinda ya, itu memang rata-rata secara garis besar, secara umum paling banyak adalah para laki-laki.
Ya langsung jangan menjudge baru laki-laki semua laki-laki adalah nakal. Tapi nggak boleh menjudge gitu ya. Tapi memang secara statistik penyalahgunaan narkotika itu sebagian besar adalah para kaum pria. Kemudian dari tingkat pendidikan rata-rata banyak sekali penyalahgunaan narkotika yang mempunyai pendidikan latar belakang pendidikan SMA. Kemudian kalau kita lihat dari sisi pekerjaan memang rata-rata semuanya ada yang sudah bekerja, tapi sebagian besar juga ada yang memang masih masih pengangguran. Jadi double impact-nya itu di saat dia itu harusnya berproduktif, tetapi justru dia malah sebagai pengguna dan tidak ada pekerjaan. Nah itu akibatnya juga cukup lumayan gitu loh, yang bagi yang bersangkutan. Nah kalau kita melihat bagaimana sih penyalahgunaan narkotika, saya sampaikan tadi di awal bahwa narkotika itu merupakan atau dikatakan sebagai nafsa. Kalau tergantung orang aja. Kalau orang ke Kementerian Kesehatan itu bisa mengucapkan narkotika atau narkoba itu nafsa. Akronim dari narkotika, P-nya adalah psikotropika, Z-nya adalah zat adiktif. Sementara kalau orang BNN, kepolisian lebih familiar menyampaikan dengan kata-kata narkoba. Narkotika, Ko-nya adalah psikotropika, B-nya adalah bahan adiktif. Nah, gitu. Ternyata kirain beda ya nafsa sama narkotika. Narkoba tuh kirain beda. Hanya istilah aja. Istilahnya aja ternyata yang berbeda. Oke. Terus kan ada nggak sih kan kadang tuh ada tulisan nafsa dan adiksi nafsa. Itu beda kah atau sama? Ya. Kalau nafsa ini kan sebenarnya zatnya. Tadi saya sampaikan ada nafsa itu adalah akronim dari kata-kata na-nya adalah narkotika, P-nya adalah psikotropika, Z-nya adalah zat adiktif. Nah, kalau adiktif nafsa berarti seseorang mengalami ketergantungan karena zat tersebut. Nah, oleh karena itu saya sampaikan bahwa ketergantungan itu banyak hal, ada ketergantungan pornografi, ketergantungan yang lain, dan ini adalah ketergantungan dengan adanya zat adiktif gitu. Termasuk di dalamnya adalah narkotika. Pengaruh dari zat-zat ini ke tubuh sendiri tuh kayak gimana? Apakah misalkan tergantung orangnya, misalkan orangnya yang ini lebih kuat imunnya, jadi pengaruh ke tubuhnya beda dengan yang imunnya lebih rendah? Karena tadi nafsa itu adalah termasuk narkotika, itu termasuk zat psikoaktif, dia akan mempengaruhi daripada psikosis seseorang. Mohon maaf ini agak grogi kalau lihat orang cantik ini. Jadi intinya zat psikoaktif itu akan mempengaruhi yang pertama mood seseorang, kemudian akan mempengaruhi terhadap pikiran seseorang, kemudian juga akan mempengaruhi terhadap persepsi seseorang dan berakibat pada akhirnya akan merubah perilaku seseorang. Namun demikian beberapa zat yang narkotika itu mempunyai efek yang berbeda. Ada yang sifatnya depresan, ada yang sifatnya stimulansia, ada yang sifatnya halusinogen. Masing-masing zat itu tergantung daripada cara kerja efek yang ditimbulkan. Misalkan kalau yang saya sampaikan tadi, misalkan yang sifatnya halusinogen, berarti mempengaruhi daripada sistem saraf pusat untuk dia mendapatkan efek halusinasi. Kemudian kalau depresan itu zat tersebut akan menekan daripada sistem saraf pusat kita, sehingga seseorang mengalami misalkan habis minum, kalau bahasa Sasak Londonnya itu mengawali bowos. Mengalami mabuk dan sebagainya, loyo, akhirnya tidur. Tapi justru ada kebalikannya, zat narkotika itu yang sifatnya stimulansia, jadi merangsang sistem saraf pusat. Jadi begitu mengkonsumsi, yang bersangkutan mendapatkan kesegaran dan sebagainya. Tapi disclaimer, kesegaran di sini adalah sifatnya sementara. Begitu dia seger, selama pengaruh obatnya itu masih ada, atau dalam tanda kutip orang mengatakan doping, habis itu ngedrop nggak bisa apa-apa juga, sama aja. Jadi justru malah menimbulkan efek yang dampak sekunder yang luar biasa. Oke, tadi kan Bapak bilang pengaruhnya tuh bisa ke moodnya nih, apakah nanti jadi moodnya naik turun, yang bisa nanti moodnya tiba-tiba jadi sedih, terus tiba-tiba jadi kayak seneng banget itu? Bisa kayak gitu? Bisa jadi, karena mood seseorang itu kalau ya saya sampaikan, misalkan
obat-obatan yang sifatnya halusinogen. Kalau moodnya memang lagi seneng, halusinasi kan muncul menjadi rasa kesenangan, euforia dan sebagainya. Tetapi kalau moodnya lagi sedih, dengan menggunakan ya halusinasinya akan memainkan bersangkutan menjadi sedih, berkepanjangan. Bahkan mohon maaf, lama-lama seseorang mengalami yang namanya depresi. Dari depresi timbul lagi namanya naik tingkat menjadi paranoid. Bahkan banyak kasus-kasus karena penggunaan narkotika seseorang bisa mengalami bunuh diri. Ini yang kita kan banyak yang udah banyak beberapa artis yang diri. Betul yang sampai lompat dari apartemen dan sebagainya kan banyak kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Terus dari narkotika atau nafsa ini ada nggak pengaruhnya ke otak atau sistem saraf kita sebagai manusia ini? Ya, pastinya ada. Karena kalau kita berbicara masalah narkotika, itu karena tadi sistemnya saya sampaikan itu mempengaruhi dari sistem saraf pusat seseorang. Itu kalau kita boleh bahasa kerennya dikit, itu bahwa setiap manusia mempunyai hormon, namanya hormon dopamin, hormon yang menimbulkan rasa nyaman, hormon yang bisa meningkatkan rasa kesenangan dan sebagainya. Nah, seseorang yang mengkonsumsi daripada narkotika tersebut biasanya akan memicu hormon itu cepat keluar. Nah, begitu keluar, suatu saat hormon yang kita produksi kehabisan. Nah, kalau sudah kehabisan, untuk memancing itu muncullah nanti harus pakai lagi dan pakai. Nah, itu kalau sudah mulai timbul seperti itu, biasanya akan menimbulkan namanya efek daripada ketergantungan tersebut. Nah, efek ketergantungan tersebut kalau misalkan kalau gitu nggak usah ya. Yang bersangkutan sampaikan Mbak Dinda tadi, moodnya kadang-kadang akan tidak muncul, orang menjadi sedih, menjadi tidak mau bisa bekerja dan sebagainya. Untuk mendapatkan itu semua harus pakai lagi. Nah, lama-lama timbullah yang namanya ketergantungan atau adiksi tadi. Oh iya, berarti kalau misalkan ini udah kayak awalnya baik-baik aja tapi terus tiba-tiba kayak sedih, ngerasa kayaknya butuh ini deh. Kayaknya butuh mengonsumsi lagi nih biar kita lebih semangat gitu. Tapi memang kalau penyalahgunaan narkotika bukan dalam artian seseorang itu pakai narkotika itu langsung mengalami kecanduan, ada tahapannya Mbak Dinda. Ada tahapannya. Apa aja itu tahapannya? Tahapannya itu biasanya kalau kita bahasnya secara garis besar ada yang namanya kecanduan ringan, sedang, berat. Nah, di ringan itu biasanya penggunaan yang namanya eksperimental atau coba-coba. Coba-coba. Jadi kan kita mau masalah anak-anak muda kayak gini. Saya termasuk anak muda berarti ya. Semangatnya masih muda. Jadi kalau biasanya di anak-anak muda itu kan jiwa sok kepo, sok ingin tahu, sok pengen tahu, sok pengen mencoba sesuatu itu kan pengen coba-coba. Akhirnya kadang-kadang kalau tanpa mempunyai pengetahuan yang baik tentang narkotika, alhamdulillah dengan mungkin adanya podcast seperti ini, terima kasih sekali Mbak Dinda mengundang kami. Ini kurang lebih nantinya akan membantu masyarakat tentang pemahaman tentang narkotika. Jadi kembali lagi biasanya akan coba-coba. Nah, dari coba-coba muncul naik tingkat lagi yang namanya rekreasional. Dia make kalau lagi dugem, lagi kumpul-kumpul biar lebih asik katanya. Kalau nggak pakai ini nanti kamu kudet gitu, update gitu. Nah, inilah tugas kita. Nih tugas kita untuk bagaimana menyuarakan itu semua bahwa itu nggak kudet. Justru yang make itu adalah yang on. Jadi justru orang itu karena apa? Dia nggak tahu efeknya seperti apa. Nanti setelah dia mengalami ketergantungan baru dia ampun minta berhenti dan sebagainya. Nah, kita kembali lagi setelah dari rekreasional bisa muncul naik tingkat. Namanya situasional. Biasanya situasional itu adalah si pengguna akan mengkonsumsi narkotika sesuai dengan misalkan ada lembur. Ini kalau yang sudah bekerja biasanya untuk lembur, untuk biar dia kuat, strong, pakai doping dalam tanda kutip, menggunakan narkotika. Kemudian lagi tadi sampaikan Mbak Dinda lagi moodnya nggak bagus, lagi kalau zaman anak-anak sekarang kan harusnya kan healing aja cukup ke pinggir pantai. Tapi kadang-kadang karena ketidaktahuannya lari dengan menggunakan jajat tersebut. Nah, dari pertama coba-coba rekreasional, kemudian situasional naik peringkat menjadi istilahnya yang sudah mulai intensif pakai atau teratur pakai. Kenapa harus teratur pakai? Kalau nggak pakai tadi sudah mulai ada gejala adiksi. Jadi awalnya biasanya makainya sebulan sekali, naik menjadi teratur pakai. Berapa kali seminggu? Iya, seminggu mungkin 2-3 kali. Lama-lama bisa tiap hari pakai. Nah, kalau sudah tiap hari pakai, inilah sudah mengalami ketergantungan yang berat.
Nah, saya sampaikan sudah ketergantungan banget. Kalau misalkan nggak make, apa yang terjadi? Efeknya sudah akan mempengaruhi pada secara fisik maupun psikis si pelaku itu pengguna itu. Oke. Berarti ternyata pengaruh narkotika gini berat banget ya pengaruhnya ke diri pengguna itu. Apalagi kalau misalkan kan katanya kalau kita pakai narkoba tuh nanti kalau misalkan udah kebanyakan atau udah ketergantungan nanti saraf, entah itu saraf otaknya atau saraf di tubuhnya tuh bakalan rusak. Itu benar nggak? Bisa jadi, karena tadi apapun namanya, yang main narkotika adalah yang pertama yang diserang itu adalah namanya SSP, sistem saraf pusat daripada seseorang. Bisa dibayangkan kalau namanya sistem saraf pusat adalah semua organ tubuh yang mengatur seluruh organ tubuh kita semua. Kalau ibaratnya komputer dia sebagai CPU-nya. Kalau CPU-nya rusak kan otomatis akan mempengaruhi kinerja organ tubuh yang lain. Itu yang mohon maaf kadang-kadang tidak disadari oleh para penyalahguna narkotika. Dan memang sifat apalagi yang banyak beredar saat ini boleh saya sampaikan 95% itu adalah penyalahguna narkotika jenis sabu. Itu kalau ditanya dalam tanda kutip disclaimer ya, enak ya enak. Cuman efeknya nikmatnya nggak seberapa, sengsaranya luar biasa. Itu yang terjadi. Iya, gitu. Sengsaranya bakalan selamanya nggak sih? Kan katanya juga kalau udah pakai narkoba nih, kalau misalkan udah direhabilitasi, itu katanya nggak bisa yang sembuh. Bener-bener sembuh gitu. Ya. Jadi kalau kita kembalikan kepada narkotika itu istilahnya sesuai dengan ICD-10 atau indeks daripada kode pengkodean penyakit seluruh dunia. Ya, narkotika itu sebagai termasuk di dalam golongan gangguan mental perilaku karena penggunaan zat. Nah, kalau diagnosa dokter biasanya ada F10, ada F15 tergantung jenis obat zatnya yang digunakan. Misalkan kalau menggunakan destimulansia berarti kodenya adalah F15. Artinya yang bersangkutan adalah termasuk penyakit. Nah, penyakitnya kita sepakat bahwa penyakitnya adalah chronic relapsing disease. Kronis adalah penyakit kronis, relapsing adalah penyakit yang bisa menyebabkan kekambuhan. Jadi sampaikan Mbak Dinda, apakah kalau yang seseorang yang sudah kena narkotika akan sembuh? Sebenarnya bukan kata sembuh, yang jelas adalah namanya kata pulih. Kenapa kita sampaikan pulih? Karena suatu saat penyalahguna narkotika, walaupun dia sudah dinyatakan pulih atau dalam tanda kutip sudah sehat, tidak bisa menjamin selamanya akan tetap seperti itu. Suatu saat kalau ada trigger seseorang yang menyebabkan dia pakai lagi, bisa kembali lagi, atau bahasa keren itu CLBK. Oh iya, CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Karena cinta dengan narkoba tadi itu. Betul. Karena ada trigger, misalkan ada permasalahan keluarga atau ada masalah yang menyebabkan dia ingat masa lalunya dia mau pakai, dia bisa pakai. Oleh karena itu tugas kita sebagai konselor juga salah satunya adalah melakukan pemulihan, bukan sekedar pada pemulihan rehabilitasi, tetapi juga mengkawal dia sampai namanya program pasca rehabilitasi atau bina lanjut. Gitu. Oh, berarti walaupun udah selesai perawatan ya mungkin perawatan ya, bahasanya masih akan tetap dibina lagi. Kita tetap kawasi dan kita disampaikan juga kepada keluarganya. Jadi pada prinsipnya di sini adalah peran keluarga. Sebenarnya adalah peran keluarga, orang yang terdekat, yang yang berperan di dalam upaya pemulihan tersebut. Ya mohon maaf kadang-kadang kita di masyarakat itu yang namanya penyalahguna narkoba kalau sudah diserahkan ke BNN atau diserahkan ke klinik IPW atau sebenarnya dianggap sudah selesai, itu urusan BNN. Bukan itu. Justru di sini adalah kami di BNN sebagai konselor itu hanya sekedar membantu. Yang utama adalah bagaimana orang terdekat itu untuk bisa membantu di dalam upaya pemulihan. Berarti apakah kalau misalkan nih seseorang yang udah kecanduan narkoba atau mungkin udah ketergantungan tuh, apakah ada cara untuk pengobatannya? Apakah perlu direhabilitasi kah? Atau harus dilihat dulu apakah dia udah di tahap kecanduan yang berat banget? Atau kalau masih ringan tuh nggak perlu direhabilitasi, kayak cuma sekedar disosialisasikan kah? Atau diarahin atau gimana? Baik, terima kasih. Jadi untuk penyalahguna narkotika, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk memberikan pemulihan agar dia lebih menjadi pulih dan produktif adalah dengan upaya yang namanya rehabilitasi. Nah, di dalam rehabilitasi sendiri adalah ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu ada rehabilitasi rawat jalan, kemudian rehabilitasi rawat inap. Sementara metodenya tadi saya sampaikan ada rehabilitasi dengan secara medis, pendekatan medis maupun rehabilitasi secara sosial. Namun demikian, seseorang yang
pengen melakukan rehabilitasi, biasanya setelah kita lakukan screening seseorang memang ada resiko sebagai penggunaan nafsa atau narkoba, kita lanjutkan dengan yang namanya pakai instrumen ASI. Kita lakukan assessment. ASI jadi Addict Security Index namanya, bahasa kerennya, bahasa sasaknya. Bahasa London. Jadi itu adalah upaya kita untuk melihat sampai sejauh mana tingkat daripada ketergantungan seseorang terhadap narkotika atau nafsa tersebut dengan melihat 7 domain yang ada. Kemudian dari situ akan kita ketahui seberapa besar tingkat kecanduannya, dan di situ juga akan kita lakukan upaya rumatan atau rawatan yang akan kita berikan kepada si klien atau si pasien tersebut. Apakah dia yang bersangkutan cukup melakukan istilahnya rehabilitasi secara rawat jalan, ataukah yang bersangkutan harus rawat inap, atau bahkan kalau pada waktu screening memang ada indikasi adanya risiko penyalahgunaan narkotika yang rendah, cukup dilakukan upaya intervensi singkat atau sampaikan tadi Mbak Dina dengan sosialisasi, dengan psikoedukasi terkait dengan dampak narkotika dan sebagainya. Jadi tidak semuanya serta-merta orang penyalahguna narkotika mengaku penyalahguna nggak kita rehabilitasi, tetapi ada treatment tertentu untuk melakukan itu semua. Oke, berarti kalau misalkan dia di asesmen dulu, nanti berarti kan kelihatan tuh hasilnya, baru bisa ditentukan apakah dia direhabilitasi rawat jalan kah atau direhabilitasi rawat inap. Oke, berarti ini nggak jauh beda dengan podcast sebelumnya. Kalau di podcast sebelumnya tuh kita membahas tentang rehabilitasi rawat inap. Berarti sekarang nih boleh dong Dina nanya, rehabilitasi rawat jalan itu seperti apa? Iya, jadi rehabilitasi jalan itu bedanya sebenarnya treatment yang diberikan kurang lebih sama dengan rawat jalan, rawat inap, akan tetapi si klien, kalau pasien kalau direhabilitasi biasa disebut sebagai klien itu tidak rawat inap di situ, tidak diasramakan. Kalau bahasa orang rawat inap dimasukin di dalam bentuk apa istilahnya asrama. Kalau ini yang bersangkutan tetap datang ke klinik, kemudian yang bersangkutan melakukan kontrol, di situ diberikan terapi, baik itu terapi secara medis, terapi misalkan ada gangguan kita berikan pengobatan simptomatis, kemudian dilakukan edukasi, kemudian melakukan konseling dengan teknik baik itu MI, pakai CBT dan sebagainya. Yang bersangkutan pulang, nanti tinggal bisa pulang, kemudian nanti tinggal sesuai dengan hasil asesmen yang tadi, apakah di rawat jalan biasa atau rawat jalan intensif. Kalau rawat jalan biasa itu artinya di dalam 1 minggu itu kurang daripada 5 jam pertemuan dengan klien, tetapi kalau udah intensif itu lebih dari 5 jam pertemuan secara intensif dalam 1 minggu. Artinya bisa saja 1 minggu ada yang 1 kali datang kontrol, ada 2 kali datang atau 3 kali datang. Yang jelas yang bersangkutan tetap melakukan yang namanya, bahasanya agak ngeri, wajib lapor, padahal yang bersangkutan adalah melakukan kontrol untuk melakukan pemulihan daripada kecanduannya tadi gitu. Kalau rehabilitasi rawat jalan ini kan bahasa kontrol, apakah ada obat yang dikasih atau hanya kayak konseling gitu? Ya. Jadi sama, kemudian kalau kita melihat teknik yang kita berikan adalah abstinen. Abstinen adalah betul-betul dia tidak pakai. Kalau dulu ada yang namanya teknik namanya rumatan metadon. Rumatan metadon itu adalah mensubstitusi daripada zat narkotika diganti dengan zat yang bukan nafsa. Tetapi kalau yang di BNN, di kliniknya milik BNN, kita mengedepankan adalah abstinen. Artinya yang bersangkutan betul-betul tidak pakai. Nah, apakah ada obat tertentu? Saya ganti balik sama Mbak Dinda. Kalau ada obat anti narkotika, jadi minum obat anti narkotika langsung sembuh, saya pengen borong berapapun harganya. Boleh. Kalau ada tapi kalau ada. Ternyata yang kita berikan selama ini adalah pengobatan secara medis, yang kita berikan adalah pengobatan yang sifatnya simptomatis. Simptomatis itu artinya apa? Pengguna narkotika yang sudah mengalami edik tadi atau kecanduan tadi, biasanya kan saya sampaikan bahwa seseorang akan merubah fisik, psikis dan seseorang. Dan biasanya pengguna narkotika kalau yang sudah parah, ada yang bahasa kerennya itu sudah mengalami withdrawal, itu akan menimbulkan gejala pada dirinya. Misalkan kalau orang bilang dek mai idap, badan tidak enak, ngilu, silu, kepala sakit dan sebagainya. Nah,
Itulah tugas kami untuk memberikan pengobatan dengan memberikan pengobatan simptomatis atau menghilangkan simptom gejala-gejala yang muncul karena penggunaan zat tersebut. Kemudian tadi lebih banyak pada konseling pada saya klien, kemudian kita ajari bagaimana cara menolak ajakan teman. Karena rata-rata kan penyalahgunaan narkotika dari beberapa assessment yang kita lakukan adalah salah satunya adalah faktornya adalah karena ajakan teman. Betul. Tadi di awal tadi karena apa? Karena rasa kepo, sok pengen tahu, akhirnya dia yang bersangkutan mencoba-coba dan akhirnya terjemrak seperti itu. Selain kepo, mungkin bisikan temennya bilang, kamu kalau nggak pakai narkoba tuh nggak keren, tahu nggak sih? Udet. Padahal kan kalau pakai narkoba tuh itu yang salah sebenarnya. Itu yang salah. Justru kalau orang pakai narkoba, orang yang nggak punya pengetahuan, artinya orang yang dalam tanda kutip, mohon maaf, yang gitu. Iya benar sih, benar. Harus disensor itu sepertinya. Oke. Terus kalau misalkan kan rawat jalan, berarti kan mungkin nggak terlalu berat kecanduannya. Iya. Narkotika jenis apa yang bisa untuk apa ya bahasa yang narkotika jenis apa yang masuk untuk rawat jalan? Rawat jalan gitu. Ya. Jadi kita kalau untuk rawat jalan, untuk sekali lagi untuk menentukan rawat jalan atau rawat inap itu bukan karena zatnya, Mbak. Bukan karena karena ini pakai ganja deh rawat jalan atau ini pakai bukan itu. Bukan. Tetapi berdasarkan hasil assessment tadi. Misalkan dia pakai ganja, ya bisa jadi rawat inap, dia rawat jalan. Tergantung tadi hasil assessment yang dilakukan oleh seorang asesor atau seorang konselor. Jadi tidak bergantung pada jenis zatnya. Jadi yang kita lakukan rawat jalan, rawat inap itu berdasarkan hasil penilaian tadi ASI, berdasarkan Addict Security Index. Itu yang menjadi patokan kita. Oke. Di asesmen nih berarti isinya tuh kayak gimana sih asesmen? Boleh nggak di-spill dikit asesmen ini seperti apa? Di dalam asesmen itu ada 7 domain. Ada 7 domain dari mulai secara kondisi secara umum, artinya status dia, nama dan sebagainya lah, identitas umum, status umum. Kemudian yang kedua ada status, kita harus mengerti tentang pekerjaan. Kemudian status daripada kesehatan seseorang tersebut. Karena gini, penyalahgunaan narkotika lama-kelamaan akan muncul nanti yang namanya komorbid. Jadi seseorang penyalahgunaan narkotika bisa mudah sekali tertular penyakit-penyakit ikutan lainnya. Seperti penyakit HIV, hepatitis dan sebagainya. Oh bisa? Bisa. Kemudian penasaran ya? Iya. Nanti mungkin podcast selanjutnya nanti bisa kita jelaskan bagaimana dampaknya seperti apa. Kemudian kita lihat juga riwayat penggunaan zatnya itu seperti apa. Apa saja zat yang pernah dikonsumsi, dari mulai mungkin minuman keras, alkohol, dari merokoknya, kemudian dari zat-zat misalkan kayak sabu, inek, ganja, bahkan termasuk pil-pil yang disalahgunakan, tramadol, dextro, kemudian trihexyphenidyl dan sebagainya. Nah, kita juga melihat daripada aspek legalitasnya, apakah dia sudah pernah terlibat dalam kasus hukum atau tidak, baik itu narkotika atau tidak, kan hukum pidana lainnya. Kemudian kita lihat juga aspek domain daripada hubungan dengan keluarganya, dengan secara sosialnya, hubungannya bagaimana, apakah ada konflik dengan keluarga selama 30 hari terakhir, selama sepanjang hidupnya, kita gali terus semuanya. Nah, kemudian bahkan juga terkait yang terakhir adalah riwayat daripada psikosis. Apakah pernah ada mengarah ke gangguan jiwa? Karena kan di awal saya sampaikan bahwa penyalahgunaan narkotika yang diserang adalah sistem saraf pusat, jangan sampai dia sudah mengalami gangguan psikosis. Yang terakhir biasanya kita untuk memastikan bahwa seseorang mengkonsumsi narkotika tidak, kita lakukan juga pemeriksaan tes urin pada yang bersangkutan. Oke. Gitu. Kalau misalkan tadi kan Bapak bilang tes urin nih, kan kalau kita nih yang anak muda nih, yang apalagi yang mau masuk kuliah tuh kan kita suka ada tes urin tuh. SKPN gitu. Kalau misalkan tes urin kita tuh positif, apakah itu bisa langsung dinyatakan kalau seseorang ini pakai narkoba atau tidak? Ya, banyak hal. Jadi kalau kita pemeriksaan urin positif itu bisa jadi aja banyak hal. Mungkin dia menggunakan obat-obatan yang mengandung zat yang sesuai dengan pemeriksaan itu. Jadi biasanya kalau dia memang positif, nggak serta-merta, kamu pemakai dan sebagainya. Enggak. Justru kita akan lakukan pendalaman lagi. Dari pendalaman itu kita lakukan assessment lagi ya tadi, pakai ASI lagi. Apakah ada riwayat seperti itu dan sebagainya. Nah, biar nggak lupa ini juga, poin yang penting adalah pada waktu pelaksanaan assessment itu kita butuh kejujuran daripada klien.
Ya, Jadi betul. untuk mengungkapkan segalanya. Kenapa? Bukan untuk kriminalisasi enggak, bukan untuk diinterogasi enggak, tetapi demi untuk bagaimana seorang konselor untuk menentukan terapi, menentukan rawatan yang terbaik untuk dia seperti apa. Jadi bukan kaitannya dengan tindakan hukum dan sebagainya. Misalkan kamu pernah pakai apa? Nah, kadang-kadang mohon maaf nih, klien tuh kadang-kadang agak disembunyiin. Sebenarnya dia pakai sabu tapi ngakunya padahal hampir tiap hari, tapi dia ngaku cuman seminggu cuman 2 kali. Nah, ini kan nanti kalau pengakuannya nggak sama, biasanya kan akan menimbulkan terapi yang nggak pas. Harusnya dia rawat inap, ternyata cuman rawat jalan gitu. Oke, kalau rawat jalan sendiri nih ada biayanya nggak? Nah, kalau untuk rawat jalan saat ini kita BNN Kota Mataram dengan beserta jajarannya. Jadi mohon maaf Mbak Dinda, saya sampaikan di sini beberapa klinik milik BNN yang bisa menangani penyalahgunaan narkotika atau rehabilitasi. Ada klinik BNN PNTB, kemudian klinik BNN Kota Mataram, kemudian ada klinik BNN Sumbawa Barat, klinik BNN Sumbawa, dan klinik BNN Kabupaten Bima. Jadi itu kita melayani semuanya, dan selama pelayanan yang diberikan oleh BNN itu sifatnya gratis dan tidak dipidana. Itu yang perlu poinnya. Dan apa namanya, kita juga termasuk di dalamnya tadi sampaikan pengobatan yang sifatnya simptomatis apa itu juga ditanggung oleh BNN. Ya bukan gratis dalam tanda kutip, tetapi negara masih mempunyai kepedulian untuk teman-teman yang penyalahgunaan narkotika untuk berhenti daripada penyalahgunaan narkotika tersebut. Negara aja peduli, masa teman-teman kita nggak peduli, malah dijerumusin ke narkoba. Kan agak lain ya agaknya. Oke, mungkin Dinda juga penasaran nih, kan tadi Bapak bilang minuman keras itu bisa apa ya, bisa dibilang bikin termasuk narkoba enggak sih? Minuman keras, alkohol tuh termasuk narkoba atau enggak? Kalau kita bicara narkobanya ya, ini konteks narkobanya. Saya sampaikan narkoba itu adalah akronim dari NAR-nya adalah narkotika, Ko-nya adalah psikotropika, B-nya adalah bahan adiktif. Semua bahan yang bisa menimbulkan adiksi atau tadi apa kecanduan itu kita golongkan sebagai bahan adiktif. Saya tanya, kira-kira alkohol bisa menimbulkan kecanduan enggak? Kayaknya bisa. Bisa. Kalau rokok bisa menimbulkan kecanduan enggak? Oh bisa. Bisa. Berarti rokok sama alkohol bisa termasuk golongan narkoba enggak? Masuk kayaknya. Masuk. Oh, masuk. Tapi termasuk narkotika enggak? Oh enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Ada konteks yang berbeda nih. Apa itu? Kayak saya bilang narkoba sama narkotika. Beda enggak ini kata-kata ini? Beda. Beda. Rokok termasuk narkoba bukan? Iya masuk. Masuk. Alkohol termasuk narkoba bukan? Masuk. Termasuk narkotika bukan? Enggak. Betul. Makin pintar. Jadi pada intinya semua narkotika pasti narkoba. Tapi tidak semua narkoba pasti narkotika. Intinya adalah bahan adiktif. Artinya semua bahan yang menimbulkan adiksi atau kecanduan kita golongkan sebagai narkoba. Tetapi tidak semua narkoba itu adalah narkotika. Yang menjadi ranah daripada BNN adalah bagaimana penyalahgunaan narkotikanya. Memang agak salah kaprah ini di masyarakat nih. Kadang ditangkap seorang bandar narkoba. Lah, tukang rokok di depan juga bandar narkoba ya kalau kita melihat konteks bahasanya kan. Tapi yang dimaksud adalah tentang terkait dengan narkotika seperti sabu, ganja, kemudian bahasa gaulnya cimeng, inek dan sebagainya. Cimeng. Jadi hati-hati kalau ini bahasa-bahasa gaul nih kadang-kadang harus dipengerti juga teman-teman. Karena orang bilang mau beli ganja, kadang-kadang untuk mengelabui petugas dan sebagainya, ayo kita nyimeng dulu atau bahasanya cari amplop dulu. Nah, amplop itu sebenarnya amplop ganja. Atau orang bilang cari sabu itu kadang-kadang malam-malam es krimnya mana? Padahal itu yang dimaksud es krim adalah sabu. Atau berarti bilang diganti ya kata-katanya. Itu udah untuk mengelabui lah katanya. Terus kemudian termasuk juga salahnya maunya pakai narkoba atau sabu itu bilangnya bahasa gaulnya biasanya ayo nyerut-nyerut. Ini yang terjadi. Baru tahu sih ini. Nah, ini dia hati-hati. Nanti kalau Mbak Dinda nanti ada ngajak nyerut atau apa, hati-hati. Itu yang jadi masalah. Oke, ternyata banyak banget ya pelajaran ilmu-ilmu baru nih. Dinda juga baru tahu sih sebenarnya ini. Mungkin
ini dari Bapak nih, closingan terakhir, kata-kata deh buat semeton CNS yang lagi nonton nih. Ya, jadi pada teman-teman penyalahguna narkotika atau siapapun, bahkan masyarakat seluruh NTB, mari untuk tidak takut-takut untuk datang ke klinik yang ada saya sebutkan tadi. Ada BNN NTB, ada BNN Kota Mataram, ada BNN Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Bima, untuk bisa, kalau misalkan memang bukan penyalahguna narkotika tetapi ada indikasi bahwa anak saya atau keluarga saya pengguna narkotika, silahkan datang ke kami. Akan tetap kita jaga kerahasiaannya. Kemudian secara, kalau toh misalkan yang bersangkutan harus rehabilitasi rawat jalan, ditanggung gratis. Dan yang utama adalah tidak dipidana. Justru kita pengen menyelamatkan semua warga di NTB ini untuk bersama-sama yang pemakai narkotika, untuk berhenti narkotika, yang belum memakai narkotika jangan sampai kena narkotika. Dan yang kita perangi saat ini adalah para bandar pengedar, bukan penyalahguna narkotika, ada penggunanya. Justru penggunanya kita rangkul, kita ajak untuk bisa kembali lagi pulih dan produktif. Demikian Mbak Dinda. Oke, tuh teman-teman, itu dari Bapaknya. Kalau dari Dinda sendiri ini lebih ke untuk anak mudanya sih ini. Siap. Sebenarnya. Saya juga anak muda ini. Oke, iya baik Bapak anak muda. Tapi untuk mungkin yang seumuran sama Dinda nih, kalau diajakin sama teman-temannya kayak, kamu nggak gaul, nggak keren kalau belum nyobain sabu-sabu, belum nyimeng, atau kan ada tuh namanya Pak, ngelem tuh. Ngelem, betul. Iya, ngelem. Nah, kalau kalian diajakin kayak gitu tuh, please tolak. Karena ngapain gitu, masa muda kalian tuh masih panjang, masih bisa berkreasi, masih bisa ngelakuin hal-hal positif yang lebih baik lagi. Contohnya nih kayak yang Dinda lakuin sekarang, podcast. Betul. Ya kan Pak Charlie? Betul. Nah, betul. Jadi terutama para penyalahguna narkoba, berilah mereka kehilangan masa lalu dan masa kininya. Tapi sekali lagi sampaikan Mbak Dinda, jangan sampai mereka kehilangan masa depannya. Oke, dari Bapak, apa pesan untuk semeton CNS yang lagi nonton nih? Baik, para semeton CNS, terutama para teman-teman yang mudah-mudahan tidak, tetapi untuk para penyalahguna narkoba yang saat ini mungkin melihat podcast kita, ibaratkan kita ini seperti korek api. Tiap hari dia akan menyala, tiap hari akan berkobar untuk meraih suatu cita-cita. Tetapi kita tidak tahu, suatu saat karena tadi sampaikan oleh Mbak Dinda, karena ada pergaulan yang tidak pas, akhirnya terjerumus di dalam lembah kenistaan. Akhirnya seperti korek api ini, dia akan masuk di dalam air, penyalahguna narkotika, mendapatkan masalah dan sebagainya. Suatu saat dia tidak bisa menyala, dia tidak bisa hidup kembali. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang dilakukan adalah dengan ini, dia akan nyala kembali. Artinya apa? Ini tidak bisa, kita butuh ini. Kenapa? Ini adalah, andaikan kita ibaratkan orang-orang yang penyalahguna narkotika yang terjerumus di dalam lembah narkotika, butuh orang lain, butuh seseorang untuk mengembalikan nyala daripada semangat untuk bisa pulih, untuk bisa produktif, untuk bisa bersemangat, untuk mengarungi kehidupan ini menjadi manusia yang lebih berguna, menjadi manusia yang pulih, menjadi manusia yang produktif. Mungkin demikian Mbak Dinda. Oke, terima kasih Bapak. Sekian dari podcast kita. Bakalan ada podcast selanjutnya lagi kok guys. Nggak bakalan berakhir di sini. Masih ada lanjutannya Pak ya. Masih banyak yang bisa kita bahas. Kita masih berapa episode kami siap. Pokoknya masih banyak guys. Masih banyak episode kita. Jadi sekian dari Dinda sebagai host di siang kali ini, dan narasumbernya Dinda kali ini Pak siapa Pak? Pak Heri. Oke, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye bye. Makasih Mbak Dinda.